لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Al-Azhar Lamongan yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai pengajian kita kali ini, dan tentu kita sekarang ini harus melakukan atau harus menormalkan hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak normal, dan itulah mungkin yang disebut sekarang ini dengan istilah new normal. Jadi new normal itu sesungguhnya ingin menormalkan hal-hal yang sebelumnya itu tidak normal. Nah, kita bersyukur alhamdulillah kita bisa memulai pengajian kita kali ini, meskipun mungkin kita juga tetap perlu untuk memperhatikan protokol kesehatan, karena memang nyatanya virus ini sampai sekarang masih belum selesai. Di negara-negara lain termasuk di negara kita juga itu masih menunjukkan angka yang selalu naik. Sebagai sebuah catatan, hari ini sudah ada 2 negara di Asia yang mendeklar bahwa negaranya itu mengalami resesi. Resesi itu mungkin gampangnya mengalami kebangkrutan karena jumlah pendapatan jauh lebih sedikit daripada jumlah pengeluaran. Jadi bisa kita lihat bagaimana sebuah negara seperti Korea Selatan yang memiliki perusahaan handphone raksasa Samsung, ya, dan ada perusahaan-perusahaan lainnya, kemarin lusa telah menyatakan diri negaranya mengalami resesi. Setelah sebelumnya Singapura juga sudah mengalami hal yang sama. Mungkin kalau negara kita ini ya sedikit agak malu-malu kalau mengatakan resesi, meskipun Bu Sri Mulyani sendiri sudah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama dan kedua itu sudah minus di angka minus 4%. Jadi itu artinya bahwa memang sedang mengalami persoalan, ya. Di kalangan kita sebagai rakyat itu kan memang tidak terlalu menghiraukan berita-berita yang seperti itu, ya, sehingga ya akhirnya kita juga tenang-tenang saja, dan alhamdulillah sampai sekarang juga sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang menjadikan kita bisa tetap melaksanakan ibadah kepadanya. Nah, di tengah situasi seperti inilah hari raya Idul Adha ini akan kita jalani, yang kita semua tahu akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli yang akan datang. Kalau kita lihat di televisi, ini tadi jamaah haji sudah mulai mendatangi Mekah. Maksudnya jamaah haji yang dari dalam Arab Saudi dan jamaah haji yang mereka-mereka yang tinggal di Arab Saudi. Jadi dari Riyadh ya sekarang sudah datang ke Mekah, dari Dammam datang ke Mekah, dari Madinah datang ke Mekah, dari Dahran ya datang ke Mekah, dari Tabuk datang ke Mekah. Artinya jamaah haji yang memang yang ada di sana. Nah, inilah yang kita alami, dan barangkali ini nanti akan bisa kita ceritakan kepada anak-anak cucu kita yang sekarang kita masih muda-muda, bahwa pernah suatu ketika di tahun 2020 ada sebuah virus yang gara-gara virus itu sampai ibadah haji diliburkan di seluruh dunia, dan hanya khusus orang-orang Arab Saudi yang melakukannya.
Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sedikit ingin mengkaji tentang sebab turunnya surat Al-Kautsar, yang ini akan sangat terkait dengan hari raya yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli yang akan datang, atau tanggal 10 Dzulhijjah. Dan surat itu adalah surat Al-Kautsar. Tidak ada satupun kita yang tidak hafal surat Al-Kautsar. Dadi ini ono sing gak hafal surat Al-Kautsar iki yo kebangetan ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi imam, inilah salah satu surat yang paling kita sukai untuk kita baca. Ya, pertama karena tidak terlalu banyak mikir, pendek, dan fakta kita lihat di dalam Al-Qur'an, ini surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Jadi ada 3 surat yang jumlah ayatnya itu cuma 3 ayat, yaitu surat yang ke-104 surat Al-Asr, kemudian surat yang ke-108 yaitu surat Al-Kautsar, dan surat yang ke-111 yaitu surat An-Nasr ya. Dari 3 surat ini yang paling pendek ya, itu adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 43 huruf dan 17 kata. Ini surat yang paling pendek. Dan karena itu saya ulangi sekali lagi, kalau kita sebagai seorang muslim gak apal Al-Kautsar, itu kebangetan ya. Jadi gak apal surat Al-Kautsar itu kebangetan. Meskipun kalau kita lihat dari sebab nuzulnya, jadi sebab turunnya surat ini, menurut saya ini akan sangat luar biasa dan menyangkut banyak hal yang terkait dengan aspek kehidupan manusia ya, menyangkut banyak hal yang terkait dengan aspek kehidupan manusia. Salah satunya, dan ini yang juga penting kita lihat di sini, adalah aspek keluarga. Meskipun kemudian nanti aspek keluarga ini ya akan kita bawa kepada hal yang lebih besar lagi dari itu. Nah, coba kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepadamu Muhammad Al-Kautsar ya, atau nikmat yang besar, nikmat yang banyak ya. Al-Kautsar ini kalau di dalam ilmu shorof itu ikut wazan fau'al ya, dari kata-kata katsura yaktsuru, isim fa'ilnya katsir, dan kemudian ada wazan al-fau'al dan dia adalah Al-Kautsar. Kenapa ini kemudian seolah-olah keluar dari tatanan bahasa Arab yang normal? Karena ini memang ada maknanya. Nah, itu nanti kita lihat di asbab nuzulnya ya, di sebab nuzulnya itu. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, telah menganugerahkan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, atau kami telah menganugerahkan kepadamu Muhammad Al-Kautsar ya, karena memang nanti para ahli tafsir itu akan banyak menerjemahkan atau memaknai Al-Kautsar itu dengan berbagai macam makna yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu. Jadi maka tegakkanlah sholat untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, karena Rabbmu. Inna syani'aka huwal wanhar, dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Dan yang dimaksud di sini adalah terputus keturunannya. Ya, terputus keturunannya. Nah, baiklah kita lihat di sini sebab nuzulnya. Ya, sebab turunnya ayat ini. Saya mengambil sebab nuzul ini di Ibnu Katsir. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan,
Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya sejenak. Jadi mungkin ya nggak tahu lah gimana caranya ya. Pokoknya menundukkan kepalanya sejenak. Gitu. Farafa'a ra'sahu mubtasiman. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Gitu, sambil tersenyum. Nah, di dalam riwayat ini ada dua kemungkinan, imma qala lahum wa imma qalu lahu. Jadi dalam riwayat itu kurang disebutkan, Imam Ahmad menyebut dengan ada kalanya beliau kemudian bersabda kepada mereka atau mereka menanyakan kepada beliau. Nah, pertanyaan mereka adalah lima dhahikta ya Rasulullah. Ya. Kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Jadi habis beliau menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat, setelah itu beliau tersenyum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu unzilat alayya anifan suratun." Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Nah, tentu Bapak sekalian, diturunkannya surat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi telah diturunkan kepadaku tadi, barusan, anifan itu maknanya adalah barusan, surah, sebuah surat. Faqara'a, kemudian beliau membaca surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini dikatakan inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Rasulullah kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar sampai beliau menghatamkannya. Maksudnya menyelesaikannya. Menyelesaikan untuk membaca surat itu. Qala, beliau bersabda, hal tadruna mal kautsar. Nah, ini maksudnya. Ya. Hal tadruna mal kautsar. Tahukah kalian kautsar itu apa? Itu. Makanya ini wazan yang mungkin tidak lazim kita lihat di dalam ilmu shorof ya. Jadi wazan fau'al ini. Ya, yang di sini berarti mengikut wazan fau'al, yaitu kautsar. Apa yang kau ketahui atau apakah kamu tahu apakah al-kautsar itu? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih mengetahui. Bapak sekalian, ini adalah bentuk kesopan santunan para sahabat sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pada saat yang bersamaan mungkin ada makna lain yang tidak masuk di dalam pikiran mereka. Kalau Al-Kautsar, orang Arab itu mesti tahu apa maknanya. Ya kan? Mesti tahu apa maknanya. Tapi kemudian mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih tahu. Qalu, ya. Rasulullah SAW bersabda, ini beliau mengatakan tentang Al-Kautsar itu. Dan Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, definisi Al-Kautsar ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya definisi Al-Kautsar ya, yang semakna dengan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sekitar 10-an. Jadi sama ya, definisi tentang Al-Kautsar ini. Saya mengambil riwayat Imam Ahmad ini. Mungkin nanti kalau kita kepingin lebih jauh tahu, kita bisa membuka tafsir Ibnu Katsir apakah lewat internet kita atau di masjid ini juga ada tafsir Ibnu Katsir. Ada terjemahannya juga sudah. Ya, nanti kita lihat di situ. Jadi agak sama maknanya. Qala, beliau bersabda, huwa. Maksudnya Al-Kautsar itu adalah nahrun, telaga, sungai. Ya. Jadi nahrun itu bisa bermakna telaga, bisa bermakna sungai. Kalau telaga itu berarti dia telaga yang besar sehingga menyerupai sungai. Gitu. Huwa nahrun a'tanihi rabbi.
Dia adalah telaga yang ada di surga, yang Tuhanku telah menganugerahkannya kepadaku. Ya, jadi huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Dia adalah telaga yang Tuhanku menganugerahkannya kepada aku di surga. Jadi di surga Rasulullah SAW dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala telaga, ya, telaga yang besar, gitu ya. Alaihi khairun katsir. Di dalam telaga itu ada kebaikan yang banyak. Di dalam telaga itu ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti umatku banyak yang ingin mendatanginya. Jadi pada hari kiamat nanti umatku mendatanginya. Aniyatuhu adatul kawakib. Bejana-bejananya, wadah-wadahnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yukhtalajul abdu alaihi yukhtalajul abdu minhum. Ada orang yang terusir dari telaga itu. Faqulu, maka aku mengatakan, kata Rasulullah, ya Rabb, innahu min ummati. Ya. Jadi Rabbku, Tuhanku itu umatku juga, gitu. Maksudnya jangan diusir. Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka setelahmu. Ya, artinya Muhammad, ya, itu nanti tidak semua umatmu itu bisa ke situ. Ya, tidak semua umatmu itu bisa ke situ. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, definisi Al-Kautsar yang seperti ini itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bisa cek, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana definisi Al-Kautsar seperti ini itu disampaikan ketika beliau Isra dan Mi'raj. Artinya lebih tepatnya ketika Mi'raj, dan kemudian beliau melihat telaga, ya, dan kemudian beliau menanyakan ini apa, dan ini adalah yang disampaikan. Nah, Ibu sekalian, dari situ kita sudah tahu salah satu sebab turunnya surat Al-Kautsar. Kalau kita lihat sebab turunnya surat Al-Kautsar di sini, ini tidak memakai peristiwa yang menjadi konteks diturunkannya ayat itu. Ya, beliau menundukkan kepalanya, ya, kepala beliau yang mulia, ya. Kemudian beliau mengangkat lagi sambil tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah mengatakan, telah turun kepadaku sebuah surat. Tidak ada konteksnya di sini, ya, tidak ada peristiwanya yang melatar belakangi kenapa surat ini turun. Ya, oke, sudah sampai di situ. Yang pertama tentang sebab nuzul, dan sebab nuzul seperti ini itu akan banyak kita jumpai di dalam tafsir. Ya, maksudnya sebab turunnya surat Al-Kautsar yang seperti ini itu banyak kita jumpai di dalam kitab tafsir, atau barangkali ada yang ingin nge-search di internet, ya, itu bisa membuka kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, begitu. Ada terjemahannya, ya. Tapi memang kan kitab-kitab seperti ini kan kita males membukanya, ya. Mungkin yang paling lebih laris barangkali kalau kita membuka, ya, modal dengkul dapat laba 10 juta. Bagaimana caranya? Ah, itu baru kita semangat membuka. Ya, baru semangat kita di situ. Ya, banyak kan sekarang menawarkan cara-cara seperti itu. Nah, ini memang tidak menghasilkan apa-apa membuka ini, kecuali menghasilkan pengetahuan. Ya, baik, itu yang pertama. Nah, ini terjemahannya, ya, karena memang tulisannya kecil-kecil, mungkin ibu-ibu yang ada di belakang tidak bisa membacanya, karena itu kita sampaikan tadi. Nah, ini barangkali yang terkait dengan konteks itu. Sebab nuzul yang kedua,
Yang ini dinukil oleh Imam Al-Wahidi di dalam bukunya Asbabun Nuzul. Ya, kitab Asbabun Nuzul yang lain. Ya. Dari Ibnu Abbas. Dan sekali lagi Imam Al-Wahidi menyebut bahwa ini adalah sebaik-baik riwayat dari Ibnu Abbas tentang sebab turunnya surat Al-Kautsar. Nah, inilah yang kemarin sempat kita ungkap sedikit waktu khutbah Jumat yang lalu. Ya, pada Jumat 2 hari yang lalu saya sempat sedikit menyampaikan tentang sebab turunnya ayat ini, ya, atau surat ini. Qala Ibnu Abbas, ya, nazalat fil as, gitu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan surat ini turun terkait dengan Al-As bin Wa'il, gitu. Ya, terkait dengan Al-As bin Wa'il. Bapak Ibu sekalian, kalau kenal nama-nama sahabat, Al-As bin Wa'il ini adalah ayahnya Amr bin As dan Hisham bin As. Dia punya bapak, ya, namanya Al-As bin Wa'il. Anaknya laki-laki 2. Dua-duanya masuk Islam semuanya. Ya, dua-duanya masuk Islam semuanya. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, Amr bin As inilah yang diperintahkan Umar bin Khattab untuk membuka Mesir. Kita masih ingatkan waktu itu ketika ketika Amr bin As meminta, siapa yang sempat melihat film Umar ya pas Ramadan kemarin, Amr bin As meminta kepada Umar tambahan tentara 6.000 orang untuk dikirim ke Mesir. Oleh Umar cuma dikirim 6 orang. Oleh Umar cuma dikirim 6 orang. Amr bin As, gimana nih Amirul Mukminin? Aku minta 6.000, engkau cuma kirim 6 orang. Kata Umar, 1 orang itu sama nilainya dengan 1.000 orang. Ya mungkin karena di Madinah sendiri juga nggak begitu ada orang. Atau memang kenyataannya juga demikian. Ya. Kenyataannya juga demikian. Seorang mukmin itu dengan kekuatan dan keimanannya, maka dia itu di mata Allah Subhanahu wa taala bisa menyamai sekian ratus atau mungkin sekian ribu orang. Itu, ya. Jadi itu Al-As bin Al-Wa'il. Wa dzalika annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal masjidi wa huwa yadkhul. Jadi waktu itu Al-As bin Wa'il ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar dari masjid wa huwa yadkhul, dan Al-As bin Wa'il ini masuk. Loh Ustaz, itu orang kafir kok boleh masuk masjid? Ah, ini peristiwanya di Mekah. Ya, peristiwanya di Mekah, belum di Madinah. Ya, kita tahu waktu itu demikian, ya. Jadi ini peristiwanya di Mekah. Baik, faltaqoya inda babi Bani Sahm. Ya, maka keduanya bertemu. Rasulullah SAW dan siapa namanya? Al-As bin Wa'il ini bertemu. Ya, di pintu yang bernama Bani Sahm. Nah, sekarang nama-nama pintu di Masjidil Haram itu sudah dirubah semuanya dan sudah tidak ada lagi nama pintu Bani Sahm. Wa tahaddatsa, dan saling berbincang Rasulullah dengan Al-As bin Wa'il ini. Wa unasun min sonadidi Quraisyin fil masjidi julusun, dan saat itu ada banyak tokoh Quraisy di masjid yang sedang duduk-duduk gitu. Falamma dakhala Al-As qalu lahu, ketika Al-As bin Wa'il masuk ke masjid, qalu lahu, mereka bertanya. Jadi mereka bertanya, siapa namanya, orang-orang Quraisy ini bertanya kepada Al-As bin Wa'il, manil ladzi kunta tuhadditsu, siapa yang engkau ajak bicara tadi itu? Jadi mereka ini bertanya kepada Al-As bin Wa'il ini, siapa yang engkau ajak bicara tadi? Qala dzalikal abtar, yang saya ajak bicara tadi adalah orang yang terputus keturunannya. Dan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana qad tuwfiya qabla dzalika Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min Khadijah. Ya. Jadi sebelumnya telah wafat, ya, telah meninggal Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min Khadijah. Dan di dalam riwayat lain Qasim yang meninggal.
Ini saya mengambil riwayat yang ada Abdullahnya. Jadi meninggal. Jadi apa namanya, anaknya Rasulullah yang bernama Abdullah ini meninggal sebelumnya. Karena itu Al-As bin Wa'il mengatakan dzalikal abtar, dia orang yang terputus keturunannya. Saya jelaskan di khutbah kemarin bahwa di kalangan, di tradisi bangsa Arab, anak laki-laki itu segala-galanya. Sehingga kalau ada orang yang kehilangan anak laki-lakinya, ada orang yang anak laki-lakinya meninggal dan tidak ada lagi anak laki-laki yang dia miliki, orang itu disebut abtar. Karena secara nasab dan keturunan sudah terputus. Gitu ya. Nasab dan keturunan sudah terputus. Karena itu anak-anak Rasulullah itu yang hidup ya dan berketurunan itu perempuan semuanya. Dan karena itu nasabnya tidak bisa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu punya cucu yang bernama Husain. Tapi kalau kita lihat di dalam deretan nasabnya, tulisannya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan Husain atau bukan Hasan ya, anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah, gitu, bukan. Ya memang demikian, kita kan juga demikian. Ya kan, jadi mengikuti jalur bapaknya. Nah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenapa di dalam tradisi orang-orang Quraisy itu punya anak perempuan itu hina? Kenapa? Karena punya anak perempuan itu tidak bisa melanjutkan nasab. Makanya kemudian mereka membunuh anak-anak perempuannya hidup-hidup ketika usianya masih kecil. Gitu, ya. Nah, baik di sini. Wakanu, ya, maaf. Dan sebelumnya telah meninggal Abdullah bin Rasulullah SAW. Wakana min Khadijah, dan itu dari Khadijah. Ketika di Madinah juga terjadi seperti itu. Ya, ketika di Madinah itu lahir putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, putra dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Maria Al-Qibtiyah dan punya anak yang bernama Ibrahim, yang meninggal ketika terjadi gerhana matahari yang usianya baru 19 bulan. Ya, itu adalah Ibrahim. Begitu pula, jadi di Mekah anak laki-lakinya meninggal, di Madinah anak laki-lakinya meninggal. Baik sekalian, inilah sebabnya kenapa surat ini para ahli tafsir berbeda pendapat apakah Makkiyah atau Madaniyah. Gitu. Jadi ada yang mengatakan surat Al-Kautsar ini Makkiyah karena dia diturunkan waktu Qasim meninggal, ya kan? Dan kemudian ada mengatakan bahwa surat ini turun di Madinah. Kenapa? Di yang pertama tadi kita lihat Anas bin Malik yang meriwayatkannya, dan Anas bin Malik ini masuk Islam ketika di Madinah. Nah, gitu. Makanya kalau kita lihat nanti di dalam tafsir itu ulama berbeda pendapat tentang surat ini dengan dua pendapat besar. Sebagian mengatakan Makkiyah dan sebagian mengatakan Madaniyah. Nah, ini sedikit saja pengetahuan kita tentang apa namanya surat-surat di dalam Al-Qur'an. Baik. Wa kanu yusammuna man laisa lahu ibnun abtar. Mereka ya menamai orang-orang yang tidak punya anak laki-laki itu adalah abtar. Ya. Jadi mereka menamai Rasulullah SAW yang kemudian anaknya meninggal itu dengan abtar, orang yang terputus keturunannya. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini. Nah, sekalian, kira-kira dari sini kita jadi tahu bahwa di kalangan mereka yang terkait dengan status keturunan itu sangat-sangat luar biasa dihormati. Sangat-sangat luar biasa dijadikan pedoman sebagai orang-orang yang punya tindak lanjut pewarisan generasi. Dan hanya bertumpu kepada aspek biologis. Ya, aspek nasab dan keturunan semata. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala membantah itu dengan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad itulah yang terputus keturunannya. Dan benar di dalam sejarah ya, Al-As bin Wa'il ini memang betul-betul terputus keturunannya dari semua jalur.
Dia terputus keturunannya dari jalur biologis dan terputus keturunannya lebih-lebih dari jalur ideologis. Dua anaknya itu dua-duanya masuk Islam. Ya, jadi Amr bin As dan Hisham bin As. Dan kita kenal memang Amr bin As ini luar biasa, dikenal sebagai seorang diplomat Arab. Kalau kita ingat ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, ya, jadi Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, itu orang-orang Quraisy mengutus 2 orang diplomat untuk bisa menghalang-halangi Ja'far ini agar tidak diterima oleh Raja Najasyi. 2 orang itu adalah Abdullah bin Abi Mu'aid dan Amr bin As. Jadi memang ini orang pinter, dan beliau masuk Islamnya juga agak belakangan, pada waktu perdamaian Hudaybiyah, masuk bersama Khalid bin Walid. Jadi masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Jadi apakah dari jalur biologis, apalagi dari jalur ideologis, Al-As bin Wa'il ini terputus keturunannya. Lebih-lebih kalau kemudian kita kaitkan dengan Al-Kautsar, maka tentu dia tidak lagi bisa menikmati Al-Kautsar. Ya, tidak bisa menikmati Al-Kautsar dari segala macam maknanya. Makanya maha benar Allah, inna syani'aka huwal abtar. Pelajaran pentingnya buat kita di situ itu. Sesungguhnya, ya, yang membencimu, berarti membenci risalah Muhammad, membenci Muhammad sebagai nabi, membenci yang dibawa Muhammad, inilah orang-orang yang terputus keturunannya, baik secara biologis maupun secara ideologis, lebih-lebih secara ideologis. Dan inilah yang ingin saya angkat pada tema berikut ini, fasolli li rabbika wanhar. Jadi di ayat pertama dan ayat ketiga yang seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali, ya kan, Allah subhanahu wa ta'ala ya menyampaikan ayat tentang perintah di ayat keduanya ini. Ayat keduanya inilah yang menghubungkan antara ayat pertama dan ayat yang ketiga, dan kemudian siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Al-Kautsar ini. Apa itu? Fasolli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ada 2 perintah di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu perintah sholat dan perintah menyembelih kurban. Di dalam tafsir ini juga bermacam-macam. Sholat yang dimaksud ini sholat apa? Bahkan ada seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah, itu sholat di sini definitif, yaitu sholat Idul Adha. Karena setelah itu ada sembelihlah kurban, maka sholatlah Idul Adha dan sembelihlah kurban. Meskipun jumhurul ulama menyebut fasolli di sini adalah sholat dalam arti luas, ya, apakah sholat wajib yang harus ditunaikan ataukah sholat-sholat sunnah yang ada pilihan di sana untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan, gitu. Nah, apa kaitannya ini dengan orang yang membencimu adalah orang yang terputus keturunannya? Inilah Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab, yang saya sangat-sangat meyakini bahwa ayat ini sangat terkait dengan berbagai macam aspek kehidupan manusia, wabil khusus kehidupan keluarga. Di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya saya menjumpai ada 3 ayat tentang perintah sholat, ya, yang itu dikaitkan dengan keluarga. Ya, ini mungkin kita membawa ke skup yang lebih sempit, ya, yang lebih fokus barangkali. Jadi yang pertama-tama adalah doa Nabi Ibrahim yang sering kita dengarkan itu. Kita juga mungkin sudah hafal di surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku, ya, dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, kata kuncinya di sini, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah
untuk dijadikan ahli sholat. Tapi beliau tidak mau sendirian. Beliau ingin juga anak-anak keturunannya. Ini kan saya kemudian memahami wallahu a'lam bishawab betapa pentingnya sholat itu sebagai sebuah induk perbuatan dan amal soleh yang akan bisa menjaga status keturunan berikutnya. Artinya, Bapak sekalian, regenerasi minimal di kita ini sebagai seorang mukmin minimal ketika kita ini sholat, anak-anak kita nanti yang datang setelah kita itu juga adalah orang-orang yang sholat. Nah, kita lihat aja di sini, ya, apakah semangat kita untuk melaksanakan sholat ini itu sudah terwariskan di anak-anak kita atau belum? Gitu. Dan ketika kita ingin mewariskan sesuatu kepada anak kita, maka sesuatu yang kita wariskan itu kita harus konsisten dulu di situ. Jangan berharap kita akan mewariskan sesuatu kepada anak kita yang kita sendiri nggak konsisten dengan apa yang kita wariskan itu. Kalau kita ingin mewariskan sholat kepada anak-anak kita, ya berarti kita harus konsisten sholat. Sehingga kemudian anak kita akan mewarisi apa yang menjadi perilaku kebaikan kita yang bernama sholat. Begitu pula persoalan tentang kekhawatiran kita. Wallahu a'lam bishawab, saya ingin mengambil sebuah kata yang mudah-mudahan tidak salah. Induk kekhawatiran kita terkait dengan regenerasi ini adalah sholat mestinya. Meskipun sekarang tidak seperti itu kenyataannya. Banyak orang-orang tua yang sedih ketika anaknya nggak bisa fisika, karena dengan begitu dia nggak akan diterima di SMA jurusan IPA, ya kan? Tetapi barangkali kita juga menjumpai, mungkin mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang tua yang biasa-biasa saja, tidak merasa khawatir ketika anaknya sudah menginjak dewasa dan belum bisa sholat. Mohon maaf, ini mungkin pikiran agak ortodok ya, kuno gitu ya. Tapi saya kira ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita ini mukmin, dan itu sebabnya kenapa Nabi Ibrahim itu doanya demikian. Satu. Yang kedua, firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di surat Toha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya. Dan perintahkan keluargamu wahai Musa untuk sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Ya, bersabarlah di dalam melaksanakannya. Nah, saya kira di sini maknanya adalah bukan sekedar memerintahkan, ya kan? Tapi memerintahkan dan kemudian anaknya itu mau diperintah. Sehingga jangan sampai kita membuat alasan ketika anak kita nggak mau melaksanakan sholat, wong wis tak perintah nona nggak gelem piye maneh gitu ya. Pertanyaannya adalah perintah kita itu bener-beneran atau enggak? Kalau perintah itu bener-beneran, ya ngotot. Dan ngototnya itu sampai dibawa di dalam doa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken kula niki ahli sholat ya Allah. Lan mugi-mugi ugi anak-anak keturunan kula. Pernahkah kita sampai menangis berdoa kepada Allah ya supaya anak kita ini menjadi orang yang ahli sholat? Lagi-lagi mari kita lihat diri kita masing-masing. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada putranya. Di surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Saya nggak menjelaskan ini. Ya, tadi subuh sempat saya sampaikan ayat ini. Jadi fasolli. Yang kedua adalah wanhar. Peristiwa pengorbanan pertama yang melegenda di dalam sejarah, ya kan? Itu mengkaitkan antara bapak dan anak. Ya, sekali lagi, peristiwa pengorbanan pertama di dalam sejarah. Ya, tentunya ini adalah pengorbanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu melibatkan orang tua dan anak. Dan ini ayatnya yang insya Allah nanti kita akan bisa mendengarkan ayat ini ketika khutbah, ya ketika kita mendengarkan khutbah Idul Adha, biasanya ayat ini akan diungkap. Dan memang demikian halnya. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah untuk diberi anak yang soleh. Ya.
di surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, maka kami kata Allah, ya, memberikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang santun. Makna lainnya anak yang sabar, makna lainnya anak yang penurut, halim. Gitu. Tapi kalau kita lihat di lanjutannya ayat ini, maka halim itu yang paling tepat maknanya adalah sabar. Nah, kita lihat di ayat yang ke-102 ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Dan ketika Ismail itu sudah sampai pada usia sanggup, ya, maksudnya adalah akil balik di sini. Akil balik itu, balik di sini maksudnya ya balik secara syar'i dan balik secara fikri. Artinya anak ini sudah bisa diajak dialog, sudah biasa diajak ngobrol tentang persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan keluarga itu. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Nak, bapak mah bengi ngipi nyembeli awakmu. Fandur madza taro. Sekarang lihatlah apa yang kamu pikirkan. Mungkin cara gampangnya terus menurut awakmu ngono ya apa? Ya. Kita lihat di dalam sejarah, mungkin ini nanti bisa kita jadikan materi khusus tentang proses penyembelian ini ya. Panjang ini memang. 14 tahun Nabi Ismail itu ditinggal oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggal ke Palestina, ditaruh di tempat yang tidak berpenghuni yang bernama Mekah di situ, ya, ditaruh beberapa kurma dan beberapa air, sedikit dari air, kemudian ditinggal ke Palestina selama 14 tahun. Pulang dari Palestina, datang senang anak ketemu bapak, tapi kemudian Ismail ini dipanggil dan menceritakan mimpi itu. Kalau mungkin bayangan kita lah, ya bapak ini cek kurang ajar, 14 tahun gak ketemu aku, gak lo ngeramut, gak lo apa gitu ya, teko-teko kok kating goro aku, gak masuk akal ini, di luar nalar manusia manapun, gitu ya, di luar nalar manusia manapun. Makanya Nabi Ibrahim pun tidak mengatakan, nah bapak oleh wahyu kontak goro, ya nurut ya, nggak begitu. Beliau mengatakan fandur madza taro. Saiki menurut awakmu ngono ya apa nah itu. Menurut saya karena Nabi Ibrahim ini sangat berat menyampaikan itu, dan karena itu beliau mengatakan kepada putranya, menurut awakmu ngono ya apa? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku tersayang, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Lihat, dialog dengan tema besar tapi disampaikan dalam suasana hangat dan kasih sayang. Sang ayah mengatakan ya bunayya. Dalam bahasa Arab ya bunayya itu panggilan sayang orang tua kepada anaknya. Dan Ismail menjawab ya abati. Ya abati itu panggilan sayang seorang anak kepada orang tuanya. Ya bunayya, ya abati. Tema besar tentang penyembelihan itu dilakukan dialognya dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat hangat dan penuh dengan kasih sayang. Lihat, bedakan dengan kita, ini juga mungkin koreksi besar buat kita semuanya termasuk saya. Tema-tema kecil saja kita dialogkan dengan anak kita itu sering dengan suasana-suasana yang tidak kasih sayang, suasana keras dan lain sebagainya, dan akhirnya anak-anak kita pun menyambutnya dengan keras. Makanya sekalian, saking melegendanya peristiwa ini, sampai-sampai ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah bahwa amalan utama, amalan paling utama di dalam Yaumun Nahr 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, amalan paling utama itu adalah berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.